Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Faisal Bahri, saya guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Plus El Huriyah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 187021325429. Pada hari ini, Selasa 6 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi memahami surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ananda Noval pimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak mau tanya, materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Hadis tentang sholat berjamaah. Ya, untuk hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah memahami surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Yo, siap. Dimulai dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, ya semangat ya. Alhamdulillah. Sebelum Bapak mulai materi pembelajaran, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran peserta didik mampu yang pertama menghayati Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah An-Nasr sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan sikap toleran dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami arti dan isi Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah An-Nasr. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah An-Nasr. Yang kelima, mengomunikasikan isi kandungan Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah An-Nasr. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita baca dulu bersama-sama ya surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr ya. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak ingin memperlihatkan satu buah video ya tentang surah Al-Kafirun. Silakan kalian simak sampai akhir video ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sama-sama saksikan ya sebuah video tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun ya. Untuk selanjutnya Bapak akan sedikit sampaikan materi tentang surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr. Memahami surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Lafal Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah ini juga dinamakan Ad-Din karena isinya penekanan bahwa ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir ya. Nah, ini lafal surah Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Selanjutnya terjemah surah Al-Kafirun ya. Yang pertama, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, ada kandungan dari surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah Al-Kafirun menunjukkan kepada kita tentang perbedaan sesembahan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ya, yang kedua, surah Al-Kafirun berisi penolakan yang tegas atas ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala-berhala mereka. Yang ketiga, surah Al-Kafirun mengajarkan bahwa tidak boleh mencampur adukan dua akidah berbeda. Surah Al-Kafirun menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyembah sesembahan mereka sampai kapanpun. Yang selanjutnya, surah Al-Kafirun merupakan bukti bahwa orang yang mengajak Rasulullah SAW menyembah berhala tidak pernah masuk Islam hingga akhir hayatnya. Yang selanjutnya, surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan tidak memaksakan orang lain dalam akidah dan ibadah. Ya. Jadi itu sedikit materi tentang surah Al-Kafirun. Yang selanjutnya, memahami surah An-Nasr ya. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Lafal An-Nasr berarti pertolongan. Nama lain dari surah An-Nasr adalah At-Taudi yang artinya perpisahan. Dinamakan demikian karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Selanjutnya, ini lafal surah An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Arti dari surah An-Nasr: apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Yang selanjutnya, kandungan surah An-Nasr. Surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah, yaitu pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Yang kedua, surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya, yang ketiga, surah An-Nasr sebagai mukjizat dan bukti bahwa apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu terjadi. Yang keempat, surah An-Nasr mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Yang selanjutnya, surah An-Nasr juga mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong dan berbangga dengan kemenangan. Yang selanjutnya, yang terakhir, surah An-Nasr menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu penjelasan terkait dengan surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr, ya. Sampai di sini paham? Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ingin memberikan lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Baik, di situ ada 3 poin, ya. Ada yang bagian A, pilihan ganda, yang bagian B, isian, yang bagian C, esai, ya. Nanti lihat yang di bagian C itu nanti masing-masing kelompok, ya, kalian presentasikan di depan, ya. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Jadi kalian tulis minimal 3 jawaban, ya. Nanti kalian presentasikan di depan per kelompok. Sudah? Belum? Ya. Ya, baik, cukup, ya. Ya. Sekarang masing-masing kelompok, ya, presentasikan ke depan, ya. 1 orang yang bertugas untuk mempresentasikan jawabannya, ya. Bapak minta dari kelompok 3 dulu. Ayo, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Alea, Rahel, Rania, dan Syakila. Ayo maju ke depan. Alea sebelah sini. Nah, silakan yang lain. Yuk, silakan dipresentasikan. Satu Al-Kafirun. Ya. 1 Al-Kafirun. Sedikit, ya. Nah. Surah ke-109 dalam Al-Quran, terdiri atas 6 ayat, artinya orang-orang kafir, tergolong surat Makkiyah, nama lain Ad-Din. 2. An-Nasr, surat
ke-110 dalam Al-Quran, terdiri atas 3 ayat, artinya pertolongan, tergolong surat Madaniyah, nama lain At-Taudi. Ya, alhamdulillah ya. Bagus ya. Selanjutnya silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ayo, mungkin Ini kasih dari kelompok 1, silakan. Siapa yang mau nanya? Bisa. Ya, silakan bisa tanya. Ya, nama lain dari surah Al-Kafirun, siapa yang mau jawab? Ya, Rahyat, silakan jawab. Ya, nama lain dari surah Al-Kafirun. Ya, Rania jawab. Boleh, Rania. Nama lain dari surah Al-Kafirun. Ad-Din. Betul apa salah? Betul apa salah? Nah, betul. Ya, ya. Cukup. Oke, silakan duduk kembali. Ya, cukup. Silakan duduk kembali. Sekarang selanjutnya silakan kelompok 1 maju ke depan. Ayo, kelompok 1, Naufal, Ardan, Zaidan, dan Habizan. Ya, silakan di depan. Dibaca. Nomor 1. Al-Kafirun. Surah ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri atas 6 ayat. Artinya orang-orang kafir. Tergolong surah Makkiyah. Nama lain Ad-Din. Pokoknya jangan tutupin ya. Nomor 2. An-Nasr. Surah ke-110 dalam Al-Quran. Terdiri atas 3 ayat. Artinya pertolongan. Tergolong surah Madaniyah. Nama lain At-Tauhid. Ya, cukup. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 atau 3. Ya, kelompok 2 silakan. Apa? Nama lain dari surah An-Nasr apa? Siapa yang mau jawab? Hamizan. Ardan, silakan. Yo, silakan. Hamizan. At-Taudi. At-Taudi. Benar apa salah? Benar apa salah? Iya, betul. Nah, silakan duduk kembali kelompok 1. Duduk, silakan. Selanjutnya kelompok 2, kelompok terakhir. Yo, maju ke depan. Ya, siap. Yo, silakan kelompok 1, kelompok 2. Nomor 1. Al-Kafirun. Surat ke-109 dalam Al-Quran. Terdiri atas 6 ayat. Artinya orang-orang kafir. Tergolong surat Makkiyah. Nama lain Ad-Din. Nomor 2. An-Nasr. Surat ke-110 dalam Al-Quran. Terdiri atas 3 ayat. Artinya pertolongan. Tergolong surat Madaniyah. Nama lain At-Taudi. Ya, cukup. Silakan jika ada yang bertanyakan dari kelompok 3. Siapa? Ayo, Rania, silakan. Arti dari surah Al-Kafirun apa? Ya, silakan Keiko jawab. Ad-Din. Apa? Ad-Din. Surah dan arti dari surah Al-Kafirun apa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul ya. Baik, bagus. Silakan duduk kembali. Boleh. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di akhir pelajaran ya. Jadi Bapak akan sedikit menyimpulkan materi tentang surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr ya. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat ya. Surah Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir ya. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah ya, atau surah yang turun di kota Mekah atau pada periode Mekah. Nama lain dari surah Al-Kafirun apa tadi? Ad-Din ya. Bagus. Selanjutnya yang kedua, surah An-Nasr. An-Nasr surah yang ke-111
10 dalam Al-Quran ya. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat ya. Surah An-Nasr artinya apa tadi? Pertolongan ya. Surah An-Nasr tergolong dalam surah Madaniyah ya. Nama lain dari surah An-Nasr adalah At-Taudi ya. Jadi itu kesimpulan dari surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr ya. Ada poin pentingnya dari kedua surah ini ya. Poin penting yang pertama, surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun itu mengajarkan kepada kita tentang keteguhan iman ya dan toleransi ya, tanpa mencampur adukan akidah ya atau keyakinan kita ya. Kita sebagai umat muslim ya kita harus punya keteguhan iman yang kuat gitu ya gitu. Jadi kita nggak boleh, iman kita tidak boleh goyah gitu, walaupun banyak godaan-godaan yang bisa menggoyahkan iman kita ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempunyai iman yang kuat ya. Terus poin penting dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini mengajarkan kepada kita tentang rasa syukur ya dan kerendahan hati atas pertolongan Allah ya. Jadi kita juga sebagai umat Islam harus banyak bersyukur ya atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan ya. Sampai di sini paham? Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mungkin kita cukupkan materi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari ya bisa bermanfaat ya dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, silakan boleh dirapikan. Silakan boleh dirapikan. Ya, sudah siap? Silakan yang memimpin doa. Siapa tadi? Ya, Alia silakan memimpin doa. Saidun silam ya. Aliman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.